Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita kembali boleh mengikuti ibadah Komsel. Hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Dikatakan di sana, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama diberkati firman Tuhan lewat renungan kita hari ini, nasihat bagi orang percaya di zaman now. Yang pertama saya mau sampaikan nasihat bagi kita sebagai orang percaya, yaitu bertekunlah di dalam doa. Firman Tuhan selalu mengingatkan agar supaya umat Tuhan berdoa. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa. Bukan hanya diajarkan, tetapi Yesus sendiri sebagai Tuhan kita, Dia selalu memberikan dan juga memberikan teladan bagi kita sebagai orang percaya untuk kita hidup di dalam doa. Dalam hal apapun Yesus selalu berdoa kepada Bapa di surga. Bahkan di Taman Getsemani, Yesus berdoa sebelum Yesus menyelesaikan misi Allah dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya doa bagi orang yang percaya. Doa bukan hanya kebutuhan bagi orang percaya, tetapi seharusnya menjadi gaya hidup, suatu kebutuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dikatakan di dalam ayat 2, bertekunlah dalam doa. Hal ini mengajarkan kepada kita berjuang untuk setia di dalam doa. Berdoa bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan dengan terus-menerus. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, bertekunlah di dalam doa. Kita harus berjuang meskipun keadaan lelah, keadaan sibuk, keadaan capek. Berdoalah kepada Bapa di surga. Bukan hanya pada keadaan hati senang, tapi dalam keadaan hati kita pun tidak senang, kita harus berdoa kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya dilakukan saat kita butuh, sedang kita banyak kesulitan, sedang kita banyak masalah, sedang kita banyak tekanan, kita berdoa kepada Tuhan. Sebaliknya, saat keadaan baik, semua berjalan dengan mudah tanpa hambatan, tidak berdoa kepada Tuhan. Doa dianggap sebagai hanya kebutuhan saja. Ketika perlu saja baru berdoa kepada Tuhan. Saat butuh ya berdoa. Tapi kalau tidak butuh, dia tidak berdoa. Jadi hari ini dikatakan firman Tuhan, kita harus bertekun di dalam doa. Selanjutnya firman Tuhan katakan di dalam ayat 3 sampai ayat yang keempat, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Berdoa bukan hanya untuk kebutuhan kita sendiri, kebutuhan pribadi kita, kebutuhan keluarga kita, tetapi kita juga diingatkan untuk berdoa supaya Injil dan kasih karunia Allah dapat diberitakan kepada semua orang, kepada orang-orang yang diberikan Tuhan amanat untuk menyampaikan kabar baik itu. Kita harus membawa mereka di dalam doa agar supaya firman Tuhan diberitakan dan kehendak Allah terjadi di bumi ini. Kita berdoa agar supaya setiap orang yang memberitakan Injil kerajaan Allah diperlengkapi dengan kuasanya, sehingga setiap telinga yang mendengar dan setiap mata yang melihat akan diberkati Tuhan dengan kasih karunia yang besar.
Ini kita harus ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin selama ini kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan, berdoalah bagi mereka-mereka, hamba-hambanya yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Supaya Tuhan memberkati mereka, supaya Tuhan memperlengkapi mereka dimanapun mereka berada. Berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasihat bagi kita orang percaya di zaman sekarang ini atau di zaman now ini adalah berjaga-jaga. Setelah Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Kolose supaya bertekun di dalam doa, maka dilanjutkan dengan kalimat pada itu, berjaga-jagalah. Kita perlu untuk tekun dalam doa, tetapi juga supaya kita berjaga-jaga, supaya kita tetap waspada dan siap sedia. Berjaga-jaga maksudnya apa? Berjaga-jaga agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Matius pasal yang ke-26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah, itulah sebabnya kita harus bertekun di dalam doa. Di dalam doa kita akan mendapatkan kekuatan dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Berjaga-jaga kita harus mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa iman kita timbul dari pendengaran firman Tuhan. Berjaga-jaga kita harus melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar tetapi kita melakukan. Berjaga-jaga berarti kita harus belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 21 di bagian A, dikatakan di sana, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Berjaga-jaga agar tidak terseret juga oleh pengajaran palsu. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Kolose supaya berjaga-jaga. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena di sana berkembang ajaran yang menekankan seremoni yang dengan keras mengatur tentang makanan dan minuman yang diizinkan oleh festival keagamaan, tentang sunat, tentang kebudayaan orang Yahudi, tentang peraturan-peraturan penglihatan yang penuh hikmat manusia, ibadah-ibadah buatan manusia sendiri, dan juga berbagai larangan-larangan dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Di sana juga ada penyembahan terhadap malaikat, penurunan terhadap keutamaan Kristus. Maka Rasul Paulus mengingatkan, menekankan kembali, menghimbau, mengingatkan kepada jemaat di sana supaya mereka mengutamakan Kristus. Pengetahuan mengenai hal-hal rahasia, banyak hal-hal di sana yang diingatkan oleh Rasul Paulus supaya mereka boleh terus berjaga-jaga. Kepercayaan terhadap hikmat, tradisi-tradisi manusia, penguasaan hawa nafsu. Maka Rasul Paulus dengan jelas menekankan supaya jemaat yang ada di sana tetap hidup di dalam berjaga-jaga. Dikatakan di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dahulu sudah banyak berkembang pengajaran palsu, apalagi di zaman sekarang ini. Sebab itu dikatakan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-24 dikatakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Mari kita berjaga-jaga dimanapun kita berada, sehingga kita tidak terseret oleh pengajaran-pengajaran palsu. Terus bagian berikutnya, berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan. Kita harus berjaga-jaga atas kedatangan Tuhan untuk memanggil kita secara pribadi. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, kapan saudara-saudara kita dipanggil Tuhan, kapan orang-orang yang kita kasih dipanggil Tuhan, berapa usia yang diberikan Tuhan atas kita. Tetapi ketika saat itu tiba, kita sudah siap sedia. Hal ini akan mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah kesempatan yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Berjaga-jaga atas kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk mengangkat semua umatnya yang percaya kepadanya, supaya dimanapun Bapa berada,
kita pun berada. Berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasihat bagi orang percaya di zaman sekarang ini adalah untuk tetap mengucap syukur. Hal ini sangat penting bagi orang yang percaya untuk mengucap syukur. Sebab melakukan tidak semudah mengucapkan. Terkadang sebagai manusia mengucap syukur kepada Tuhan hanya pada saat keadaan yang memungkinkan. Keadaan baik, keadaan bersukacita, semua berjalan tanpa ada kendala. Gampang kita untuk mengucap syukur. Tetapi saat keadaan di luar kendali, keadaan tidak baik, sulit kita untuk mengucap syukur. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi pengucapan syukur kita kepada Tuhan dalam segala hal. Baik dalam keadaan baik atau tidak baik. Dalam keadaan diberkati atau tidak diberkati. Kalau kita mengalami sesuatu yang baik hari ini, mengucap syukurlah. Tetapi kalau diizinkan Tuhan juga bagi kita sesuatu yang tidak baik, tetaplah mengucap syukur. Sebab dalam keadaan segala hal, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasihat firman Tuhan bagi kita semua, khususnya yang ada di Komsel atau dimanapun Bapak Ibu berada, yang melihat dan yang mendengarkan firman Tuhan ini, diingatkan kembali kepada kita untuk tekun berdoa, untuk kita tetap berjaga-jaga dan teruslah mengucap syukur. Dalam keadaan apapun, nyatakanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan. Khususnya di masa-masa pandemik ini, keadaan kita mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.